Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Jeruk Legi, yang kami hormati Wakil Kepala SMP Negeri 2 Jeruk Legi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 2 Jeruk Legi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul alhamdulillah di sini dalam acara diseminasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Zahrianda binti Syam SPD MPD dalam rangka CGP angkatan ke-10 dari SMP Negeri 2 Jeruk Legi Kabupaten Cilacap. Hadirin yang kami hormati, terlebih dahulu akan saya bacakan untuk susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sambutan, inti acara yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Zahrianda. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab dan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada hari ini agar berjalan dengan lancar dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam hal ini saya mohon Ibu Triana Handayani SPD untuk berkenan ke depan, dan hadirin disilakan untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah sambutan oleh Kepala SMP Negeri 2 Jeruk Legi, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Kepala SMP Negeri 2 Jeruk Legi. Kepada beliau Ibu Ari Prastiwi SPD MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Jeruk Legi, marilah sejenak kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi kita kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita dapat diberi kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Zahrianda binti Syam. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan orang-orang yang semoga senantiasa istiqomah di jalan beliau. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, berbahagia sekali pada kesempatan hari ini salah satu teman kita sudah sampai di tahap melaksanakan diseminasi. Sebagai salah satu syarat beliau bisa ikut dalam pendidikan guru penggerak sehingga saat ini posisinya adalah menjadi calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Jeruk. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan pendidikan sampai dengan selesai Bu Zahri diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran, juga dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Kita akan banyak mendengar tentang apa itu budaya positif di sekolah nanti dari Bu Zahri Yanda. Apa yang disampaikan oleh Bu Zahri Yanda mudah-mudahan bisa diambil sisi baiknya oleh Bapak Ibu sekalian dan dapat dilaksanakan di sekolah kita bersama ini. Kemudian sedikit saya ingin memberi motivasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa mengikuti pendidikan guru penggerak itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi justru akan mendapatkan banyak sekali pengalaman baru yang Bapak Ibu bisa dapatkan di sana. Yang pertama jelas Bapak Ibu akan bertemu dengan teman-teman baru dari segala instansi di Kabupaten Cilacap, dan Bapak Ibu akan mendapatkan pengalaman yang selama ini belum pernah Bapak Ibu dapatkan di sekolah. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang masih punya kesempatan, yang masih muda-muda, silakan untuk bisa bergabung mendaftar di pendidikan guru penggerak angkatan berikutnya nanti. Bapak Ibu yang belum sertifikasi, ada poin khusus bagi teman-teman yang nanti menjadi guru penggerak, kemudian belum sertifikasi, bisa dipermudah dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan. Oleh karena itu silakan berlomba-lomba dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk bisa bergabung di pendidikan guru penggerak. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Silakan bisa diikuti bersama diseminasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kemudian saya mohon pamit, tidak bisa mengikuti acara sampai dengan selesai. Banyak salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan yang telah diberikan. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, setelah sambutan dari Ibu Ari Prastiwi, selanjutnya adalah ke acara inti yang sudah kita nantikan, yaitu diseminasi budaya positif, di mana kita juga sebagai seorang guru sangat memerlukan berbagi materi, dan kemudian apa yang telah Bu Zahri dapatkan akan di-share melalui diseminasi ini. Maka dari itu langsung saja kita akan mengikuti materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Zahri Yanda binti Syam, SPD MPD. Kepada beliau disilakan. Terima kasih banyak Bu Rizda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri Ibu Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk bisa meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan yang sangat padat untuk bisa bersama-sama hadir mengikuti diseminasi budaya positif sekolah bersama saya Zahri Yanda binti Syam. Kegiatan hari ini merupakan wujud aksi nyata saya di modul 1.4 diseminasi positif, dan nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang bisa kita lakukan hari ini. Ibu Bapak, di akhir kegiatan hari ini, Ibu Bapak
diharapkan bisa memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat yang pertama konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, nanti di akhir pertemuan Ibu Bapak juga diharapkan bisa menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Untuk langkah kegiatannya kurang lebih seperti ini. Kemudian, nah sebelum kita masuk ke materi inti, ini biar bisa melakukan peregangan, nggak pegel-pegel atau mungkin ada yang sudah ngantuk atau apa kayak gitu. Mari kita bisa ice breaking bersama-sama aja, bisa berdiri, mungkin yang kursinya agak sempit bisa keluar untuk menempatkan di area yang lebih luas. Oke, minta tolong Bu Nove untuk di-setelkan ininya, ice breakingnya. Bisa dipandu Bu Isda juga ya. Karena ada adegan maju mundurnya, jadi mungkin bisa ini atau bisa. Ya, bisa.
5 menit lagi, oke. Baik. Sumuk ya. Oke. Baik, Ibu Bapak. Oke. Selanjutnya sebelum masuk ke acara inti tentang diskriminasi budaya positif hari ini, saya ingin memberikan beberapa pernyataan ini Ibu Bapak. Pernyataan yang mohon direspon dengan setuju atau tidak setuju. Jadi yang pertama Ibu Bapak, pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nopo mboten? Setuju. Ini Bu Bapak yang paling semangat ya. Kira-kira kenapa Bu setuju? Ya biar anak itu ada efek sebenarnya kalau dikasih hukuman. Oke. Menurut Bu Ambar, hukuman itu bisa mendisiplinkan anak karena biar anak ada efek jera ya Bu dari hukuman tersebut ya. Oke. Yang selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak? Setuju juga. Sama tadi seperti alasannya geng, seperti yang pertama bahwa ada efek jerah. Oke, kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan atau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Kenapa setuju? Lebih semangat. Siapa yang mau 2000 ini yang bisa menjawab gitu ya biasanya ya, lebih semangat. Oke. Nah, Ibu Bapak, nanti kita akan cari tahu apakah pernyataan Ibu Bapak itu sesuai dengan apa ya? Tadi ternyata pernyataan pendapat saya setuju atau tidak setuju itu mungkin kurang tepat. Ternyata sudah tepat dan seterusnya. Nanti kita akan temukan jawabannya setelah mengikuti paparan materi tentang disiplin positif pada hari ini. Oke, Ibu Bapak. Materi yang pertama yang akan kita pelajari bersama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Mohon izin dulu. Ya. Ibu Bapak, saya ada kertas kecil Bu Isdal, mungkin bisa minta tolong. Oke, dibagikan kertas kecil tersebut ke Bapak Ibu, rekan-rekan. Kemudian Bapak Ibu kasih tahu ballpoint. Kalau ada yang tidak nanti bisa pinjam ke sebelahnya. Oke, coba Ibu Bapak tuliskan bisa benda atau mungkin sesuatu yang menurut Ibu Bapak sangat berharga. Sangat berharga. Tuliskan, jangan biarkan teman sebelah ngintip atau dia nyontek. Nah setelah itu kertas tersebut ditekuk-tekuk kecil, terus disimpan di genggam erat. Pertanyaannya diulangi. Oke, tuliskan sesuatu atau sebuah benda mungkin yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Tuliskan di kertas kecil itu. Tuliskan, kemudian pegang erat. 1 boleh, 2 boleh, monggo. Apapun. Kalau saya kayaknya duit. Bisa manusia? Bisa apa saja. Bisa sesuatu yang abstrak juga nggak masalah. Yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga. Ditulis di kertas tersebut, terus remas-remas boleh, pegang, genggam. Nah, kemudian ini secara berpasangan, pegang ya, secara berpasangan mungkin Bu Ade dengan Bu Yugi dan seterusnya. Secara berpasangan, cobalah untuk meminta rekan di samping panjenengan untuk membujuk, bisa memaksa untuk membuka pergelangan tangan Anda karena mereka ingin merebut atau ingin tahu atau ingin mengambil sesuatu yang berharga yang Anda punya. Boleh marah-marah, boleh membujuk, boleh kelitik-kelitikin. Boleh mengintimidasi, ini kan keahlian Pak Wildan yang mengintimidasi. Atau bisa menawari uang, melakukan segala cara. Coba. Baik, sudah.
ya, waktunya kurang ya. Baik, coba dari kegiatan tadi, pertanyaan saya yang pertama, apakah ini pertanyaan saya ke pribadi masing-masing, apakah Bapak Ibu membuka genggaman Bapak Ibu? Tidak. Kalau tidak, mengapa? Monggo, ada satu. Takut temanku mengetahui rahasia apa. Oke, kata Bu Ambar, tidak saya buka Bu, karena saya takut teman saya atau rekan saya mengetahui rahasia yang saya pegang erat-erat. Oke, mungkin yang lain? Takut ini. Saya dibuka. Kalau Bu Yugi sama, tidak membiarkan genggaman terbuka karena takut diminta. Oke, Pak Wildan bagaimana? Saya dibuka, Bu. Dibuka. Kenapa dibuka, Pak? Saya menulis di sini yang sangat berharga adalah kesehatan, Ibu. Kesehatan, oke. Saya oleh pasangan saya ini Asik. Pasangan beda suami istri ya. membagikan sesuatu yang positif bahwa kesehatan itu sangat berharga bagi kita semua. Oke, jadi apakah ketika dengan memegang itu erat-erat yang dilakukan rekan Anda itu apa? Apakah membujuk atau Anda dengan suka hati memang mau membukanya? Membujuk saya juga pun membuka. Berarti ada bujukan tapi juga ada keinginan untuk oke, saya bukalah seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Ini ke rekan. Apakah rekan Anda membiarkan tangannya terbuka atau tetap menggenggam? Menggenggam. Untuk Pak Wildan, apakah Bu Ani membuka atau dia tetap menggenggam? Tetap menggenggam. Kira-kira kenapa? Bujukannya kurang mantap? Ya, kurang mantap. Atau bagaimana? Atau mungkin Bu Ani ternyata bersikeras enggak, saya nggak akan buka seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah dalam kegiatan ini tadi yang kita bermain kepalan tangan, sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Mau membuka atau menutup atau memegang kontrol itu tuh sebenarnya siapa? Diri sendiri. Ya, betul sekali, diri sendiri. Kalau kita bilang enggak, saya nggak mau buka, mau dikasih uang 5 juta, kalau 50 juta masih mahal ya, mau dibuka atau enggak, apapun bujukannya, kalau kita tidak mau membuka ya akan tidak akan membuka. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu Bapak, seorang psikiater atau pendidik, beliau bernama Dr. William Glasser. Dalam teorinya yaitu control theory, ini saya agak hati-hati ya mengucapkan itu karena kepleset sedikit. Control theory atau yang sekarang berkembang menjadi choice theory atau teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi. Jadi ada miskonsepsi terkait dengan makna kontrol. Ada miskonsepsi. Yang pertama, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi begini Ibu Bapak, pada dasarnya kita sebagai seorang guru, kita itu tidak bisa mengontrol murid untuk mungkin melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ketika siswa itu memang tidak membiarkan dirinya untuk dikontrol gitu. Nah, tapi kadang-kadang anak itu nurut kok, ngikutin apa yang saya katakan dan seterusnya gitu. Nah, ketika seperti itu, ketika kita merasa bahwa kita bisa mengontrol siswa kita atau murid kita, itu sebenarnya siswa tersebut sedang memilih untuk mengizinkan gurunya atau orang lain mengontrol dirinya, seperti itu. Nah, saat itu bentuk kontrol guru itu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Jadi itu sebenarnya merupakan ilusi kontrol yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Penguatan positif atau dalam hal ini kita katakan dengan bujukan adalah salah satu juga bentuk dari sebuah kontrol. Segala usaha mungkin yang Bapak Ibu lakukan untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi contohnya, kamu harus begini loh, begini ya, usaha-usaha bujukan itu sebenarnya salah satu bentuk kontrol. Nah, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut tuh akan menyadari ini saya sedang dikontrol nih, saya sedang dipengaruhi untuk melakukan sesuatu. Nah, dia bisa saja menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita.
atau malah bisa jadi murid tersebut jadi merasa tergantung dengan treatment atau perlakuan guru tersebut, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah tadi adalah ilusi kritik membuat orang merasa bersalah. Ke penjelasan saya malah penguatan positif efektif. Saya ulangi penjelasannya nih. Jadi ketika kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter itu justru akan mengarah ke pembentukan identitas yang gagal terhadap murid tersebut. Contohnya begini, ini saya tanya ke Bapak Ibu deh, pernah tidak melakukan seperti ini? Contohnya si Amin misalnya gitu ya, Amin. Di sini nggak ada yang namanya Amin, ya sekarang. Amin ini berisik terus. Dia kayaknya kalau nggak gangguin gurunya itu, kayaknya kurang hidup mungkin, kurang merasa bagaimana. Nah, ibu-ibu bilang ke Amin, Amin, Bu ya yang anteng sedikit, apa kamu nggak kasihan sama Bu Guru? Nanti kalau kamu kamu berisik terus atau kamu pecicilan terus itu nanti Bu Guru yang dimarahin sama Bu Ambar, nanti saya yang ditegur sama Bu Astuti, atau nanti saya yang dimarahin sama Bu Wisda. Pernah nggak seperti itu? Enggak pernah ya? Amin. Atau memilih seperti itu, berisik terus. Nah, itu kan sebenarnya kita mungkin tidak sadar ya, sedang membuat anak merasa bersalah. Apa nggak kasihan sama Bu Guru? Saya pernah soalnya seperti itu. Apa nggak kasihan, nanti saya dimarahin sama kepala sekolah loh, gitu. Nah, itu sebenarnya bentuk ilusi kontrol bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan semua penguatan yang ketiga ini ya, semua penguatan yang kalau yang tadi membuat orang merasa bersalah. Ini yang ketiga, penguatan positif dan bermanfaat tadi sudah saya jelaskan bahwa itu masuk ke dalam bujukan-bujukan. Jadi bujukan-bujukan mungkin bisa jadi kita anggap sebagai kontrol. Kita meminta anak untuk mengulangi kegiatan tertentu atau menginginkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan secara diulang. Jadi yang pertama, hal tersebut bisa jadi anak tersebut akan menyadari dan menolak untuk melakukan hal tersebut, atau malah mereka menjadi bergantung kepada guru tersebut. Kemudian ilusi yang keempat adalah ini kita merasa begini, kita menjadi guru kan berarti dalam posisi menjadi orang yang dewasa nih terhadap anak didik kita. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah merasa bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa atau mengontrol anak didik kita untuk melakukan sesuatu. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid melakukan hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi ketika kita merasa bahwa kita harus melakukan langkah-langkah ini terhadap anak-anak kita agar tujuan ini tercapai. Nah, itu adalah bentuk ilusi kontrol, bahwa merasa kita sebagai orang dewasa di sekolah, kita bisa nih memaksa anak untuk melakukan sesuatu agar tujuan kita itu tercapai. Nah, itu tidak efektif untuk jangka waktu panjang. Bisa jadi ketika dalam proses memaksa tersebut anak ini menolak. Jadi anak menolak, kemudian malah jadi permusuhan nih. Saya nggak suka sama Wisda, apa-apa maksa buat ini dan seterusnya. Begitu ya Coach. Mohon maaf ini saya buat contoh karena Wisda kesiswaan yang katanya galak. Gitu, oke? Ya, kemudian Ibu Bapak, stimulus respon ke teori kontrol. Jadi bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa begini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Kemudian ubahlah paradigma Anda
skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu merupakan pendapat dari tokoh yang bernama Stephen Arko. Oke. Berikutnya Ibu Bapak. Di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol dan teori pilihan. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Mesti pernah melakukan hal itu. Ya kayak gini loh, yang benar tuh, seharusnya begini. Nah, teori kontrol atau yang bisa kita lakukan sebenarnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan lagi harus begini, ya memang begini yang betul, tidak. Tapi kita mencoba memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mungkin pandangan beliau berbeda. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini pasti nih. Ada anak buang sampah sembarangan, ada anak terlambat, ada anak sudah dikasih tahu jangan gondrong, dia masih gondrong. Kita pasti cenderung menganggap bahwa itu kesalahan. Nah, teori pilihan kita sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini yang menjadi inti. Jadi apapun yang mungkin murid kita lakukan sebenarnya itu ada alasan di balik itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya nih. Siapa tadi yang bisa mengontrol? Kita latihan dengan kegiatan kepalan tangan. Hanya diri sendiri. Betul, hanya Anda atau diri sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Sebaliknya, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini habis dibujuk ini gagal nih, paksa deh, gitu kan? Nah, yang bisa kita lakukan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita kasih pilihan. Ketika dibujuk nggak bisa, kita berikan pilihan-pilihan. Oke, yang selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Yang harus kita ubah adalah model berpikir menang-menang seperti itu. Selanjutnya Ibu Bapak, ini kurang lebih alur materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Mungkin ada teori motivasi, kemudian ada motivasi ekstrinsik dan seterusnya. Berikutnya, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Menurut Bapak Ibu, apakah telah efektif disiplin positif di sekolah kita? Apakah semua anak sudah disiplin ini? Semua taat peraturan? Mungkin Bapak Ibu gurunya juga ada yang belum taat, kadang-kadang ada yang terlambat, mungkin ada yang ini dan seterusnya. Oke, nah mungkin berarti hal tersebut masih harus kita tinjau kembali penerapan disiplin di sekolah kita. Apa sih sesungguhnya arti dari disiplin itu? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Ibu Bapak, mari kita bahas bersama tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Ibu Bapak yang berbahagia, disiplin itu berasal dari kata disiplina, dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Di situ diambil dari murid-murid Socrates dan Plato. Mungkin di sini ada guru IPS atau sejarah paham. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju tujuan. Kalau kita sudah disiplin diri, dia akan tahu tujuannya itu apa yang dia hargai, apa yang dia yakini bahwa itu benar. Kemudian dalam budaya kita, makna disiplin itu sudah bergeser menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena membuat orang lain untuk patuh dengan sesuatu, bukan dengan apa yang kita hargai atau apa yang sebenarnya ingin kita capai atau menjadi tujuan mulia kita. Selanjutnya, Ibu Bapak, setelah mengetahui pembahasan tentang makna disiplin positif yang diartikan atau bisa diartikan menjadi sebuah kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang.
kita namakan nilai-nilai itu menjadi nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, ya, bersifat umum atau bisa lintas bahasa, lintas suku, bangsa, agama maupun latar belakang yang berbeda. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Contohnya, hari ini Pak Wildan dia memutuskan untuk datang terlambat ke sekolah. Kita mungkin yang yang tidak mengindahkan apapun, oh Wildan kenapa sih, sudah marah-marah mungkin ya, mungkin KS atau mungkin guru senior dan seterusnya. Tapi mungkin ketika kita gali lebih lanjut, Pak Wildan itu punya tujuan tertentu. Kenapa dia datang terlambat? Ada alasan tertentu. Begitu. Kemudian yang berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instriknya akan terbangun. Motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri sendiri, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk bisa mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dia ada tujuan tertentu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Belum saya. Oke. Yang pertama apa? Itu? Beriman, bertakwa. Ini kan yang profil pelajar Pancasila, PMM-nya sudah terbit sertifikat ya? Sudah semua kayak gini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang kelima, dan yang terakhir, oke, ya, betul. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Bapak Ibu, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan dari luar? Terkadang kita melakukan sesuatu karena ingin menghindari rasa sakit atau tidak nyaman, atau kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini Bapak Ibu pernah nggak melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, atau sekedar ingin diberikan senyuman? Contohnya nih, Pak Agung ini ngefans banget sama Bu Eka. Bu Eka lewat nih, Bu Eka lewat dari sana kelihatan, ih Bu Eka lewat, aku pengen deh Bu Eka senyum sama aku. Terus Pak Agung mungkin memungut sampah yang di situ mungkin kebetulan ada, atau Pak Agung beneran aja sampah sebagainya. Pak Agung memungut sampah karena dia ingin mendapat senyuman atau mungkin pujian. Mas Agung rajin banget nih, gitu. Pernah nggak? Atau yang nggak seperti itu juga, tapi kondisinya sama, ingin mendapat pujian atau senyuman dari orang lain. Pernah nggak Pak Agung? Pernah ya. Pernah ke istrinya. Oh, saya pernah. Biar, bisa keren banget. Saya pernah kayak gitu. Ingin mendapat pujian dari orang lain. Pengen seperti itu. Atau nih, mungkin yang ini pernah nih. Atau pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu karena ingin mendapat uang? Pernah. Sering nih, pokoknya nih. Bagi yang mungkin ya kan, ingin mendapatkan uang seperti itu. Adalah ya. Ini kira-kira alasan apa lagi nih? Dapat senyuman, dapat uang, dapat pujian, dapat kredit seperti itu. Oke, Ibu Bapak, Dian Gosen, bukan Dian ya. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, Ibu Bapak, motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, atau dalam hal ini adalah hukuman. Nah, ini adalah motivasi yang tingkatnya paling rendah dari perilaku manusia, ingin menghindari hukuman.
Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dia akan bertanya pada dirinya sendiri, wah, apa nih yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Seperti itu. Nah, sebenarnya orang-orang tersebut itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul dan berpengaruh kepada mereka, bisa secara fisik, mungkin dipukul atau apa gitu ya, atau secara psikologis dibentak-bentak, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi yang seperti ini termasuk dalam motivasi eksternal atau dari luar. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini tadi imbalan bisa jadi dalam bentuk uang ya, dari orang lain atau sebuah institusi. Nah, ini levelnya satu tingkatan di atas motivasi yang pertama. Di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Dapat uang, dapat pujian, dapat apa, dan seterusnya. Gitu. Nah, mereka melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan mungkin pujian. Mereka melakukan sesuatu bisa mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, saya apabila saya melakukannya karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, mereka akan mendapatkan tujuan apa setelah melakukan hal tersebut. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena mereka meyakini nilai-nilai tersebut itu penting atau wajib atau pantas dilakukan, seperti itu. Nah, motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif ini karena bersifat apa? Kalau tadi yang kedua bersifat eksternal, yang ini bersifat internal karena berasal dari dirinya sendiri. Nah, pertanyaan saya, dari ketiga motivasi ini, mana yang kira-kira yang mendasari perilaku siswa kita di sekolah? 1, 2, atau 3? 1, menghindari hukuman. Mereka disiplin karena takut dihukum. Atau mungkin ada yang sebagian karena ingin mendapat pujian dari gurunya. Ada lah ya. Ada nggak yang dari nomor 3 ini yang memang, oh kenapa? Ada. Insya Allah ada. Jadi dari 700-an siswa, insya Allah ada yang memang benar-benar mereka sudah memiliki disiplin positif. Oke. Berikutnya, Ibu Bapak, bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, namun juga memiliki kemampuan untuk memerintah diri sendiri. Nah, oke. Berikutnya, terkait dengan motivasi dari luar atau eksternal, dalam hal ini yaitu siswa diberikan penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa menjadi hukuman, Ibu Bapak. Bisa menjadi hukuman, atau bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam artian meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, itu bisa dorongannya dari luar, eksternal, atau ada faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari penghargaan. Jadi tadi kan ini kayaknya penghargaan bisa menjadikan siswa menjadi disiplin. Nah, ini ternyata penghargaan tersebut bisa menjadi hukuman jika yang pertama, dampaknya adalah pengaruh pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan yang sifatnya menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan, penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang terakhir biasanya gini, saya mau jawab atau saya mau melakukan sesuatu karena Bu Zari atau mungkin Bapak Ibu mau memberikan 2.000 nih. Biasanya orang, oh 2.000 Miss, 5.000. Nah, mereka akan berkurang inisiatif dari dirinya sendiri.
Seperti itu. Selanjutnya, Ibu Bapak, untuk menghindari penghargaan sebagai hukuman, kita perlu membentuk program kebajikan atau apresiasi dengan perlu memperhatikan poin-poin di sini. Yang pertama, Bapak Ibu perlu memberi dukungan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid, jadi gantian, jangan cuma 1-2 anak tapi gantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus kepada proses. Perlu saya ingatkan kembali Ibu Bapak bahwa penghargaan ini tidak hanya bentuknya material, bisa berbentuk pujian. Oh bagus sekali, Wildan terus aku yang dipuji nih, gitu. Kadang-kadang begitu, Bisa juga kita kasih pujian. Mas Agung nih anak yang soleh sekali. Tadi Bu Sari bilang apa ya? Bisa diulang? Padahal lagi nyindir ya kan sebenarnya. Itu juga kan. Nah, pujian anak yang soleh. Kemudian kan, oke Mbak Septi ini cantik sekali hari ini. Aduh, ini kayaknya harusnya kayaknya kalau nggak pakai lipstick bisa lebih cantik deh. Itu mungkin juga kan seperti itu. Nah, kemudian ini contoh pengakuannya ini atau apresiasi kebajikan. Misal contohnya begini, kemarin saya perhatikan Mbak Andi apa misalnya, atau saya menghargai, terima kasih untuk. Nah, Bapak Ibu bisa ganti dengan seperti ini, rasa empatimu bisa. Wah, Bu Andi, Bu Sari tadi lihat Bu Andi bantu Mbak Wisda ini ngangkat sampah, gitu kan? Kenapa sampah? Saya jadikan April, kalau lihat Wisda jadikan April. Duta sampah 8A, sekarang udah di 9A. Dan mungkin oh iya, insya Allah nanti nomor 10 ya. Mungkin bisa dengan Mbak Ani keren banget hari ini, empatinya keren nih, gitu bisa. Atau mungkin kepedulian, rasa tanggung jawab dan seterusnya. Ini situasi. Berikutnya. Nah, di sini sebelum membahas lebih lanjut, saya jadi bingung ini. Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan restitusi, kita perlu bertanya lebih dahulu. Jadi saya mau tanya, apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Ini PMM udah tamat ini. Apa perbedaan dengan hukuman? Hukuman yang terlintas di benak Bapak Ibu, hukuman itu apa? Pendisiplinan. Oke. Apalagi? Semuanya teriak-teriak. Pokoknya marah-marah, menghukum karena mereka melakukan sesuatu seperti itu ya. Konsekuensi itu seperti apa? Sama-sama hukum. Oke. Mari kita cek bersama ya. Yang pertama ini pernyataan pertama. Kita tentukan apakah ini masuk ke hukuman atau kita masuk ke konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat. Konsekuensi. Mari kita cek bersama. Hukuman. Pak Agung ini biasanya kan. Selanjutnya, yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Betul, konsekuensi. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti, oke, konsekuensi. Yang keempat, berjemur di lapangan. Ya Allah, keras banget ya jam 12 ya dijemur. Hukuman. Betul. Yang kelima, telanjang kaki ya, telanjang kaki. Kenapa? Ini masuk ke konsekuensi atau bukan? Yang nomor berapa? 5. Diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau bukan? Bukan. Kita ada nggak nih? Jika tidak memakai sepatu hitam maka harus bertelanjang kaki. Di tatib kita tidak ada. Yang keenam, konsekuensi. Yang ketujuh, membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Dan yang kedelapan,
bisa menyimpulkan tidak apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Apa mau perlu dikasih reward ini? Kan nggak boleh tadi ya reward. 2000. Bagaimana? Apakah sudah bisa membedakan kira-kira? Konsekuensi itu ada hubungannya dengan kesalahannya. Kesalahan yang dilakukan. Bagaimana kan Bu Mita ke depan deh? Ayo Bu Mita pakai mic. Monggo. Ini dari poin 1 sampai 8 itu sama-sama menggugah ada pelanggaran yang dilakukan ya. Ada yang terlambat, ada yang mencoret-coret meja, ada apa? Monggo Bu Mita. Langsung saja ya Bu ya. Menurut saya kalau konsekuensi itu hukuman yang dilakukan itu selaras dengan yang kesalahan yang dia lakukan seperti itu. Oke. Kalau Mungkin ada salah sedikit bisa kita mengenal. Oke, siap. Kalau hukuman bagaimana? Kalau hukuman itu tidak ada hubungannya dengan apa yang telah dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan. Oke, kalau konsekuensi tadi itu memang ada hubungan. Jadi kayak seperti bentuk konsekuensi. Jadi misal contohnya kalau kamu menyobek-nyobek kertas teman lain, ya berarti bagaimana caranya biar kertas itu udah nggak sobek lagi, begitu mungkin ya Bu. Jadi mungkin bisa mengganti. Itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman dari hubungannya. Terlambat malah suruh lari nih, gitu. Begitu. Oke. Terima kasih Bu Mita. Mungkin ada pendapat lain atau sepakat? Sepakat. Oke, baik. Cepat katanya, udah siang ya. Oke. Baik Ibu Bapak, di sini ada bagan yang terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu bisa pirsani di situ. Contohnya yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Saya berikan contoh begini. Dari kesimpulan yang ada di sini bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ini nggak ada di aturan tata tertib kita bahwa jika terlambat harus harus lari keliling lapangan kayak gitu kan, nggak ada. Jadi kemudian anak nggak tahu nih, gara-gara saya terlambat Pak Agung langsung bikin atau minta anak tersebut untuk lari. Kira-kira anaknya tahu nggak Pak kalau suruh lari? Kan tidak tahu. Dan itu hukuman itu berasal dari satu pihak atau dua pihak? Satu pihak, mungkin dari gurunya saja, mungkin guru BK atau guru piket dan seterusnya. Nah ini anak-anak tidak dilibatkan, berasal dari hanya satu arah. Mungkin ini bisa menyakiti secara fisik, nah, karena dihukum lari, bisa secara psikis atau mungkin verbal. Bocah moral bisa diatur dan seterusnya. Ini hukuman secara verbal. Nah, sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana dan disepakati dan dibahas dan disetujui antara guru dengan siswanya seperti itu. Nah, biasanya konsekuensi ini dapat diukur ini biasanya kesepakatan. Contohnya misal Bu Andi mungkin di kelas kita bikin kesepakatan kelas nih, kalau sampai 3 kali tidak mengerjakan PR, ini bagaimana ini tindakannya harus bagaimana? Suruh membuat 2 kali lipat Bu. Nah itu kan berarti disepakati. Itu adalah bentuk konsekuensi seperti itu. Kira-kira sudah ada gambaran ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Oke, selanjutnya Ibu Bapak, bila kita melihat bagian di depan ini, kata disiplin kalau kita hilangkan positifnya itu sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses. Nah, identitas sukses. Nah, identitas sukses di sini disiplin merupakan identitas sukses, sedangkan hukuman masuk ke dalam identitas gagal. Nah, disiplin yang sudah bermakna positif kita bagi menjadi 2, yaitu konsekuensi yang tadi sudah kita bahas dan restitusi. Ada 2 bentuk disiplin dalam bentuk konsekuensi dan restitusi. Di sini konsekuensi itu contohnya sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan.
konsekuensi itu tidak nyaman bagi anak murid juga ya mungkin. Nah kalau restitusi itu menguatkan murid dalam jangka panjang. Di sini konsekuensi korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti dan seterusnya di sini. Di sini ada yang terakhir, murid atau anak menghormati peraturan kalau di konsekuensi. Sedangkan di restitusi, anak atau murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini berarti restitusi levelnya sudah di atasnya konsekuensi nih. Yang kita harapkan adalah Bapak Ibu tidak melakukan konsekuensi namun bisa melakukan restitusi. Selanjutnya, apa itu restitusi? Pak Wildan mungkin kalau dari Pak Wildan langsung jalan-jalan. Restitusi ini siapa yang restitusi sudah lolos PMM-nya? Sudah semua kayaknya, Bu Ista juga sudah. Nah, apa sih sebenarnya Bapak Ibu restitusi? Bisa dibaca. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita garis bawahi di sini, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang harus kita garis bawahi adalah memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif untuk mengajarkan siswa kita bisa mencari solusi untuk masalah mereka. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi tujuan mulia mereka itu ingin jadi orang yang seperti apa sih? Gitu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat dari Diane Gossett tahun 2002. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, ya, tawaran, ingat tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar, kemudian mencari cara yang paling baik, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah. Ternyata yang saya baca belum ada di tayangan dulu. Masya Allah. Selanjutnya, mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu pernah bikin keyakinan kelas pada? Pernah pas mau bikin aksi nyata PMM. Gitu. Kenapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Coba kita jawab bersama-sama yang pertanyaan pertama. Ibu Bapak, mengapa kita punya peraturan harus memakai helm ketika mengendarai kendaraan? Untuk melindungi kepala. saat berkendara. Berarti untuk keselamatan diri gitu. Oke, yang kedua, mengapa kita punya peraturan 3M dulu ketika Covid? Memakai masker, mencuci tangan, mencegah penularan virus, atau mungkin berarti dengan alasan kesehatan ya. Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktunya, kita harus on time pada saat mengikuti pelatihan, agar jadwal latihan bisa terlaksana sesuai dengan rencana. Wes, tepuk tangan Ibu Bapak. Bisa merangkum dengan satu kata alasannya Pak Wildan? Agar kita bisa terlaksana sesuai dengan rencana gitu tadi ya. Dengan kata lain, alasannya adalah kedisiplinan. Setuju? Oke. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan tadi ya, atau kedisiplinan, inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat ataupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa, negara, ya. Nah, seperti yang sudah sampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang
akan lebih memotivasi dari dalam diri. Jadi contohnya kalau ketika Pak Wildan percaya, yakin bahwa helm itu penting, mungkin ketika peraturan memakai helm sudah tidak ada, dia akan tetap memakai helm ketika berkendara. Kenapa? Karena dia yakin bahwa helm itu penting bagi keselamatan saya. Nah, seperti itu. Jadi seseorang itu akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, murid-murid juga begitu. Jadi mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya dari peraturan-peraturan yang diberikan. Kenapa itu ada nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Nah, kemudian apa tujuannya, dan setelah itu menjadi tertarik. Jadi nggak hanya karena takut, tapi karena memang oh iya peraturan tersebut itu memang harus dilakukan karena ada tujuan atau nilai mulia di balik itu. Seperti itu. Oke. Jadi di sini ada sebentar. Ya, di sini ada budaya positif, lingkungan positif. Jadi dari sini mungkin awalnya adalah peraturan kelas, yang berikutnya kita yakini menjadi keyakinan kelas, kemudian ungkapan lingkungan yang positif, dan seandainya itu terus dilaksanakan maka akan menjadi budaya yang positif. Selanjutnya Ibu Bapak, di sini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas atau mungkin keyakinan sekolah. Ini ada step-step. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau kalau itu menjadi keyakinan kelasnya untuk bercurah pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati. Contohnya, ketika saya di kelas, hello my students, hari ini kita mau bikin keyakinan kelas nih. Kira-kira di keyakinan kelas bahasa Inggris kita apa yang perlu taati? Gitu. Waktu itu saya begitu dengan anak, mereka menjawab, misalnya pernah bilang kita harus berbicara bahasa Inggris. Betul sekali. Jadi saya meminta anak-anak untuk terus berusaha menggunakan bahasa Inggris di kelas, meskipun hanya yang sederhana. Contohnya, ketika mereka mau bertanya, excuse me miss, gitu, miss mau tanya yang number one, ya gitu contohnya. Jadi mereka boleh mix antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Itu keyakinan kelas yang pertama. Kemudian oke, yang kedua apa? Saya tawarkan ke mereka, boleh nggak terlambat masuk kelas? Tidak boleh. Berarti kita harus apa? Harus on time. Saya tuliskan yang kedua, on time, keyakinan kelasnya. Yang ketiga dan seterusnya. Jadi ketika membuat itu, berikan kesempatan pada anak-anak untuk memberikan ide-ide. Nah, kemudian yang kedua, mencatat semua masukan. Ini kita catat. Mungkin buat termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi juga termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Begitu ya Bu Andi ya? Sepakat dong. Nah, komponen psikologis dari kebutuhan ini juga meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima berarti yang belonging. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kemudian memberi dan menerima kasih sayang, atau kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan. Ada yang punya binatang peliharaan di rumah? Kucing ya biasanya. Kemudian atau kelompok guru. Peliharanya tikus ya. Kelompok di mana kita tergabung. Nah, anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya mereka ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, kan seperti itu. Nah, mereka juga akan dengan orang tua. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman itu sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kemudian kebutuhan penguasaan atau pengakuan dan kemampuan.
kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan, berarti yang power. Kekuatan untuk mencapai sesuatu atau menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasinya atau diakui keterampilannya, ingin didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, untuk dianggap bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Contohnya kalau misal gini, ih kamu hebat sekali ini bisa mengerjakan soal dengan cepat. Nah itu berarti power, seperti itu. Nah biasanya penguasaan ini selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum melakukan hal-hal yang baru, atau sebaliknya bisa merasa kecewa ketika melakukan kesalahan. Anak-anak yang seperti ini biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kemudian kebutuhan untuk bebas atau freedom. Di sini artinya kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini biasanya menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, gak pingin dikekang. Mereka senang mencoba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan yang menarik. Kemudian kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Ini kayaknya yang paling kita butuhkan ya. Selain yang tadi bertahan hidup, kita ingin mencari kesenangan, bermain. Nah, bayangkan Bapak Ibu jika hidup tanpa kenikmatan apapun, gak bisa ke barbar, gak bisa senam, ya kan, gak bisa jalan-jalan ke Rita Supermall, gak bisa makan nasi padang dengan tenang, mungkin kan seperti itu. Bayangkan itu kalau nggak ada, pasti betapa menyedihkan kan hidup kita, ya. Nah, ada ini di sini Gleiser itu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti lumba-lumba, kemudian anjing, primata dan seterusnya bermain ya. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Jadi manusia itu ya nggak berbeda dengan para hewan yang memiliki intelijensi yang tinggi itu. Anak-anak itu dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka biasanya juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Jadi belajar sambil bermain seperti itu. Oke, saya berikan kasus seperti ini Ibu Bapak. Lulu, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang sekolah dia nangis. Dia bilang sama ibunya, saya benci sama Bu Guru Rani, katanya. Ini kira-kira menurut Anda kebutuhan apa sih yang sedang atau yang berusaha dipenuhi oleh Lulu? Jika jawabannya seperti ini, Lulu kenapa nangis? Misal ibunya nanya ya, Lulu jawab, Ibu Guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Apa ini kira-kira? Kesenangan? Seperti itu? Kebebasan. Jadi dia ingin bebas, dia ingin bersenandung sambil nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Ternyata gurunya membatasi bahwa kita harus tenang, tidak boleh nyanyi. Berarti kebebasan dia yang sedang tidak terpenuhi. Yang berikutnya, Ibu Guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Iya, apakah belonging, power, fun, freedom, atau survival? Iya. Yang mana Ibu Bapak? Kasih sayang, dia ingin diberikan kasih sayang. Selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah Bu Guru suruh nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan ya Pak, ini pasti langsung cetak hijau ini materi ini. Penguasaan betul sekali. Dan yang terakhir, aku bosen nih, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin Bu Guru aja nih. Dia ingin sesuatu yang lain, pembelajaran yang lain. Senang atau kebebasan? Kebebasan, dia ingin bebas belajar sesuai yang dia inginkan. Baik, buka. Selanjutnya,
Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di sini Ibu Bapak ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah. 2 posisi kontrol ini masuk ke dalam kontrol dari luar yang membentuk identitas gagal. Di sini menghindari hukuman. Sedangkan posisi ketiga yang lain, yang ketiga adalah teman dan pemantau. Di sini masuk ke dalam identitas berhasil atau sukses. Ini juga kontrol dari luar, sama dari luar. Kemudian posisi yang terakhir adalah posisi sebagai manajer, menghargai diri sendiri. Ini masuk ke identitas berhasil atau sukses, namun kontrolnya tidak dari luar, namun dari diri sendiri. Nah, di sini posisi penghukum itu dia menggunakan hukuman fisik atau verbal. Sedangkan yang nomor 2, di sini ada pembuat orang merasa bersalah. Dia biasanya menggunakan keheningan, pakai bahasa yang halus untuk atau yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau nanti. Apa kamu nggak kasihan sama bu guru? Apa kamu nggak kasihan sama orang tuamu? Nah, seperti itu pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga adalah teman. Teman itu tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Nih kalau kata Bu Sarima ya. Nah, posisi kontrol yang keempat pemantau. Jadi memantau atau mengawasi. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer di sini berbuat sesuatu bersama murid. Yang kita garis bawahi adalah bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Nah, dari kelima kontrol ini mana yang harus kita ambil, Ibu Bapak? Dari kelima posisi ini kira-kira mana yang bisa atau yang idealnya nih, atau yang pernah Bapak Ibu dulu dia lakukan, pernah nggak dalam posisi penghukum? Sering. Saya juga pernah nih, posisi pembuat orang merasa bersalah. Tapi teman juga pernah ya. Pernah nggak kita memantau? Pernah juga, sering. Nah, apakah Bapak Ibu pernah memposisikan menjadi manajer? Manajer di sini berarti bekerja sama dengan murid. Ayo kita cari tahu di mana masalahnya dan seterusnya. Idealnya adalah kita harus ada di posisi manajer. Mengapa harus ada di posisi manajer? Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi, ya, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Bu Novi bisa tolong bantu setelkan videonya, Ibu Bapak bisa menyimak bersama. Saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk.
Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya. Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kalian contoh, ada nih yang lain yang lagi. Mas tahu aku berarti. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh berdua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Gak Pak, gak apa-apa kok. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi. Udah gak? Dani, diam. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Ini kakinya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi si lagi siaran aja kepleset. Beneran tidak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya. Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencontoh Dani datang ke sekolah seenaknya
Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti Pak. Maaf ya terlambat. Iya gak apa-apa deh, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak sepatu. Loh, itu tangan kamu kenapa deh? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah, ayo hati-hati deh. Nanti diobati. Ya Kak, ini nanti aku obatin. Udah, kakak berangkat dulu deh. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Hidup adalah anugerah. Menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah. Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat kamu. Bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan melambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Syukur yang banyak.
Bapak bagaimana tadi videonya? Lalu, jadi sebenarnya mungkin di Espero itu siapa yang biasanya itu lambat Bu Isda? Jangan-jangan itu sebenarnya gantian sama Bapak. Berarti adanya tadi. Nggak mungkin ya, kan kita kan pagi ya semua, jadi insya Allah tidak ada kasus seperti itu. Gitu. Jadi ternyata kan memang ada sesuatu hal atau pasti ada sesuatu atau alasan yang mendasari ketika seseorang melakukan sesuatu. Jadi tugas kita adalah tidak menjudge, makanya kita harus berperan sebagai manajer. Idealnya adalah menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di sini Bapak Ibu ada 3 tahapan ketika kita menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Di sini menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa semua manusia itu pasti membuat kesalahan, atau membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitas. Di sini langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika di tahapan menstabilkan identitas bisa bilang seperti ini. Membuat kesalahan itu sangat wajar kok. Setiap manusia pasti pernah membuat kesalahan. Nah, seperti itu. Kalimat-kalimat yang bisa lontarkan ketika dalam tahapan menstabilkan identitas. Atau apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya tadi mereka melakukan sesuatu karena ada sesuatu kebutuhan yang tidak mereka penuhi. Jadi mereka melakukan sesuatu karena dalam upaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ya, seperti itu. Nah, dalam tahapan ini Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan seperti ini. Kamu melakukan hal ini pasti ada alasannya dong, kayak gitu kan? Seperti itu. Atau mungkin kamu bisa bertindak lebih gegabah loh dari ini. Saya sangat menghargai kamu tidak memukul, kamu hanya membentak, seperti itu. Kemudian yang tahapan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Di sini teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Jadi contohnya begini. Ketika ada anak terlambat, segitiga restitusinya adalah misal yang pertama, kenapa terlambat? Gak apa-apa terlambat. Kenapa? Oh iya, misal bangun kesiangan dan seterusnya. Di step ketiga ini atau di menanyakan keyakinan, coba kira-kira kalau terlambat keyakinan kelas apa sih yang dilanggar? Kira-kira disiplin ya. Nah, disiplin seperti itu. Nah, Bapak Ibu, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan segitiga restitusi yaitu yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah, kemudian pemecahan masalah sebisa mungkin itu relevan, ada hubungannya dengan masalah tersebut. Kemudian ada usaha perbaikan dan perlu waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Kapan nih kira-kira mau memperbaiki? Nah, berikutnya Ibu Bapak, gendut banget di situ, saya sebenarnya sedang menayangkan. Ini adalah salah satu contoh praktek segitiga restitusi yang saya laksanakan. Bu Nafa, bisa minta tolong?
Jadi dari video itu ada kasus bahwa Naila kelas 9M itu dia merasa terganggu, dia marah dengan novel teman sekelasnya karena hasil pekerjaannya itu dicontek terus. Nah, yang Naila lakukan itu ngegebrak meja, dia marah gitu ngegebrak meja. Saya tanya Naila, saya dapat laporan kan dari ketua kelasnya. Naila, kenapa tadi? Terus dia bilang, apa yang terjadi? Saya tanya. Begini, novel ini Bu, terus apa yang kamu lakukan? Seperti itu kan. Terus saya marah Bu, saya mau ngebrak meja. Terus saya bilang di stabilkan identitas, saya bilang, oh ya wajar, kalau saya di posisi kamu, saya juga pasti akan marah. Itu proses menstabilkan identitas. Nah, ketika saya tanya lagi step kedua yaitu validasi tindakan yang salah, saya tanya, apa yang kamu lakukan ketika marah? Saya ngegebrak meja Bu, saya marah. Nah, saya bilang saya sangat menghargai yang Naila lakukan, tidak sampai mukul atau mungkin berbuat lebih nampar dan seterusnya. Di situ ada langkah validasi tindakan yang salah seperti itu. Nah, kemudian pada tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Saya tanyakan, Naila, kalau marah-marah seperti itu kira-kira ada keyakinan kelas sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Apa yang tidak sesuai? Menghormati orang lain, kata dia. Jadi biarkan anak tersebut untuk menemukan sendiri kesalahan dia itu bertentangan dengan keyakinan kelas yang mana. Selanjutnya saya tanyakan, apakah Naila bersedia untuk memperbaiki? Iya Bu. Bagaimana caranya? Biarkan mereka menemukan solusi sendiri. Ketika saya marah, saya akan lapor ke guru piket, atau ketika saya diganggu, atau ketika saya lapor ke guru piket ataupun wali kelas. Jadi berikan anak tersebut untuk mencari solusinya sendiri, berikan kesempatan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada yang konteksnya yang terlambat. Ini Kian, saya dapat laporan Kian terlambat. Kemudian ini tanggapan mereka katanya senang, ya ada Kian ini, Naila senang katanya diajak berdiskusi terkait dengan keyakinan kelas. Jadi mereka jadi tahu bagaimana caranya untuk melatih kesabaran dan disiplin. Nah, refleksinya Bapak Ibu, pemahaman apa yang berubah sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan ini? Mungkin tadi di awal hukuman itu efektif nih agar anak disiplin, tapi ternyata tidak efektif nih. Tapi bagaimana caranya kita bisa membuat anak tersebut sadar akan kesalahannya dan memperbaiki. Kemudian rencana Bapak Ibu ke depan bagaimana? Mencoba menerapkan segitiga restitusi ketika akan menghadapi masalah. Oke. Baik, Ibu Bapak, sekian paparan materi terkait dengan disiplin positif dari saya. Semoga Bapak Ibu bisa bergerak dan menggerakkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zarianda atas penjelasan yang sangat luar biasa sekali ya. Kemudian untuk sesi tanya jawabnya sama saja ya Bu, dikasih kesempatan. Ada Bapak Ibu yang akan bertanya, monggo. Iya, monggo Bu Ambar. Apun bisa pakai mic biar jelas. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sandri yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Dari paparan yang tadi disampaikan, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Sandri. Kadang kita sebagai guru di kelas itu terpancing emosi ketika kita sedang melakukan pembelajaran, terus ada anak yang melanggar aturan. Nah, itu bagaimana caranya agar kelas itu tetap dalam kondisi tenang, tidak ramai atau mungkin terjadi keributan? Itu saja yang mungkin saya tanyakan. Baik, terima kasih Bu Ambar atas pertanyaannya. Bu Ambar tadi bertanya, Ibu Bapak, mohon izin saya ulang bahwa bagaimana caranya ketika di kelas itu ada anak yang berisik ya, kita emosi. Bisa jadi kita sedang diet atau mungkin puasa lapar dia tambah emosi. Bagaimana caranya agar tenang? Tentu saja kita tidak
tidak boleh terpancing emosi. Karena ketika kita terpancing emosi ini, kita sedang merespon kebutuhan kita, bukan kebutuhan murid yang tadi mungkin sedang berisik ya. Nah, ini biasanya karena kita ada perasaan negatif di diri kita. Nah, emosi biasanya karena misal ada anak yang nakal, atau kita kan memberi label anak tersebut nakal, padahal mungkin bisa jadi anak tersebut sedang menginginkan sesuatu ya. Nah, ketika hal tersebut terjadi, tentu saja kita harus bisa tetap tenang atau mengontrol emosi. Kalau saya biasanya, kalau sudah sangat memuncak, saya tarik nafas panjang. Ketika saya masih marah, saya keluar dulu dari kelas sekitar 5-10 hitungan. Sudah agak lebih tenang, kemudian kita masuk ke kelas. Nah, di saat itu kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Kunci yang pertama adalah diri kita harus tetap tenang, karena kita ingin tahu nih sebenarnya apa sih yang anak itu sedang butuhkan, atau apakah dia sedang mencari perhatian atau apapun seperti itu. Jadi kuncinya gambar, kita tidak boleh terpancing emosi seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Mungkin bisa tarik nafas panjang, mungkin bisa keluar kelas terlebih dahulu, menghirup udara di luar kelas dan seperti itu. Gitu gambar mungkin bisa diterima aja. Terima kasih Bu Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Bu Ambar dan Bu Zahri atas penjelasan dan pertanyaan tadi, sangat bermanfaat sekali insya Allah nanti untuk kita semua. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah saatnya di penghujung acara. Marilah kita tutup acara hari ini Bu Zahri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, saya selaku pembawa acara mohon maaf, dan Bu Zahri juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.